gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mengambil pelajaran dari teks Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga 35. Teks ini memaparkan kisah pergumulan seorang wanita bernama Lea. Dia adalah istri pertama Yakub yang dikawini tanpa sengaja karena ditipu oleh ayah mertuanya. Ayah Lea, yaitu Laban, tidak mahu Lea dilangkahi bendul oleh adiknya Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel dan sanggup bekerja untuk Laban selama 7 tahun demi untuk mengawini Rahel. Namun pada malam perkawinan, Laban memberikan Lea kepada Yakub tanpa diketahui oleh Yakub bahwa wanita yang dikawininya itu bukan Rahel, tetapi Lea. Seperti kebiasaan di mana-mana, wajah pengantin perempuan selalunya ditutupi dengan kerudung perkawinan. Yakub langsung tidak curiga ketika itu dan tidur dengan Lea. Mungkin juga ketika itu tidak ada lampu yang cukup terang untuk menerangi kediaman mereka sehingga mereka dapat saling melihat dengan jelas. Saudara-saudari, Lea seorang anak yang sangat patuh kepada ayahnya. Dia sadar bahwa cinta Yakub itu adalah untuk Rahel. Namun dia tidak cukup berdaya untuk melawan kehendak ayahnya, bahkan kebiasaan masyarakat di situ ketika itu. Sangat dimengerti ketika Yakub baru bangun dari tidur. Dia sangat kecewa dan marah ketika didapatinya rupa-rupanya bukan Rahel yang dikawininya semalam, tetapi Lea. Namun ia telah terjadi. Lea telah menjadi istrinya yang sah. Saudara-saudari, bukan mudah untuk Yakub menerima kenyataan ini, sehingga dia memilih untuk berdepan dengan ayah mertuanya. Yakub diminta untuk setuju bekerja 7 tahun lagi dengan Laban demi untuk mendapatkan Rahel. Dengan mudah, Yakub bersetuju. 7 hari selepas perkawinannya dengan Lea, Yakub mengawini Rahel, wanita yang sangat dicintainya. Ketika itu, Lea sangat terpukul. Dia mengalami penolakan yang luar biasa sakitnya. Dia tahu suaminya sanggup berjuang apa saja untuk Rahel, tetapi bukan untuk dirinya. Lea menyaksikan kemesraan Yakub dan Rahel setiap hari, sedangkan dirinya diabaikan. Dan Yakub hanya sekadar memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidur bersamanya. Namun hati Yakub hanya untuk Rahel. Tuhan melihat penderitaan Lea dan dia tahu apa yang harus dibuat untuk menghiburnya. Di dalam Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Anak pertama yang dilahirkan oleh Lea diberinya nama Ruben
yang berarti Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Saudara-saudari, mungkin kita juga pernah mengalami penolakan dari manusia. Mungkin bukan seperti Lea, tetapi kita ada versi cerita kita sendiri. Pernahkah kita ditolak, dikhianati, atau dipermainkan oleh orang lain? Ia pasti sangat menyakitkan. Apalagi jika yang melakukan itu adalah orang yang kita kasihi atau orang yang kita percayai. Mungkin timbul di dalam hati kita untuk membalas dendam. Saudara-saudari, mari kita belajar seperti Lea, belajar mempercayai Tuhan dan menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, dan belajar mengampuni serta melepaskan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia tidak akan membiarkan ada orang yang ditindas. Dia membela perkara orang yang ditindas. Mari berharap penuh kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Manusia boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mari percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mempercayai Engkau. Sekalipun kami mengalami penolakan dari manusia, Tuhan menyambut kami dan memelihara kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau menghibur dan menguatkan kami dengan cara-Mu. Pimpinlah kami untuk menanggapi setiap keadaan dengan cara yang benar, dengan selalu berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang orang lain lakukan terhadap kami. Semoga hidup kami selalu menjadi berkat bagi orang lain dan mengundang hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.